Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di MJ Farm Channel. Channelnya peternak bebek milenial. Milenial. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah. Oke teman-teman, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua, ketika musim penghujan ini itu biasanya kandang bebek itu lebih becek daripada biasanya. Terus apa yang harus kita lakukan agar kandang ini atau kandang bebek kita itu bisa cepat kering dan juga tidak menimbulkan bau. Oke, langsung saja apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah membalik tanah bagian yang kering, kemudian ditaburkan kepada bagian yang basah. Itu salah satu caranya. Ada beberapa tips nanti akan saya bagikan, tapi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua membalik atau salah satu cara untuk membuat agar kandang ini bisa cepat kering. Karena kalau musim penghujan biasanya matahari tidak terlalu ada dan cenderung kandang bebek apalagi ada tempat mandinya itu cenderung basah. Dan kalau lama-lama akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Oke, langsung saja mari kita lakukan. Nah sobat, ini yang biasa saya lakukan ketika tanah daripada kandang bebek saya ini itu mulai becek karena musim penghujan. Biasanya kalau musim penghujan di wilayah sudut sana itu lebih becek dari biasanya, karena bebek-bebek itu biasanya mandi, kemudian dia setelah keluar dari kolam mandinya itu biasanya masih mengucurkan air atau bulu-bulunya itu masih mengandung air, sehingga ketika mereka keluar dari situ itu akan membuat lantai itu atau dasaran kandang itu basah, sehingga di wilayah itulah yang paling banyak saya berikan tanah. Nah, tanah ini bisa berasal dari luar kandang. Jadi tidak harus tanah yang kita balik itu tanah dari kandang. Nah, kebetulan kandang saya itu hanya ukurannya 4 kali 4 meter. Jadi hanya sempit ya. Sehingga kalau misalnya saya hanya membalik tanah yang ada di dalam kandang saja, itu kemungkinan tidak cukup untuk menutupi bagian yang becek tersebut, karena hanya sedikit bagian kandang yang memang benar-benar kering dan tidak tersentuh air sama sekali. Tapi sebenarnya bisa, saya juga sering kalau tidak ada tanah yang dari luar kandang itu masih tetap bisa saya balik bagian yang basah. Nah, biasanya saya juga melakukan pembalikan tanah ini dengan cara menggali bagian yang kering, kemudian mengambil tanah yang basah, kemudian tanah yang basah saya letakkan di dalam galian yang tanah kering. Biasanya juga saya lakukan seperti itu. Kali ini saya lakukan seperti ini karena baunya sudah mulai naik, sehingga butuh lebih cepat treatment. Nah, dengan metode yang seperti ini itu saya rasa sangat cepat sekali ya untuk menghilangkan baunya.
Apalagi tanah yang kita taburkan itu adalah tanah yang memang benar-benar kering dan gembur, sehingga langsung menutupi area yang basah. Nah, ini biasanya kalau sedang musim penghujan ini bisa dilakukan seminggu 1 kali, karena biasanya memang setelah seminggu dia akan basah lagi kalau pada musim penghujan. Tapi kalau pada musim kemarau itu hampir 1 bulan sekalipun biasanya tidak pernah dilakukan pembalikan alas kandang seperti ini, karena cepat sekali kering. Nah, masalahnya kalau musim kemarau itu biasanya kita sering sekali mengganti air minum. Kenapa? Karena kalau musim kemarau itu biasanya bebek-bebek ini lebih haus dari biasanya, dan juga sering mengganti air kolam. Karena kalau musim kemarau itu biasanya bebek-bebek ini sangat suka mandi. Biasanya kalau musim penghujan itu dia hanya pagi saja mandi, bahkan kalau dari pagi sampai malam dia hujan itu tidak mandi. Tapi kalau musim kemarau itu bisa 2 atau 3 kali mandi. Nah, ini membuat kita sering mengganti air di dalam bak penampungan mandi bebek karena cepat sekali kotor. Kalau tidak sering diganti itu juga akan menimbulkan bau. Jadi kolam mandi bebek itu juga akan menimbulkan bau. Memang yang ideal untuk kolam bebek seperti ini di pinggir sungai, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukannya di tempat yang jauh dari sungai. Kelemahannya hanya kita perlu treatment khusus. Kalau tidak kita treatment khusus, maka akan menimbulkan bau dan juga mengganggu tetangga, karena sudah diketahui sama-sama di video yang lalu bahwa kandang bebek saya ini sangat dekat sekali, mungkin jaraknya hanya 5 atau 6 meter dari rumah tetangga. Jadi khawatir ketika baunya itu menyengat mengganggu tetangga. Nah, biasanya saya melakukan treatment ini tidak mesti, tapi ketika saya memberi pakan bebek kemudian masuk ke kandang bebek, jarak 3 meter dari kandang bebek itu sudah terasa bau, berarti tandanya harus saya treatment. Karena kalau 3 meter bau, takutnya nanti ditunggu lama-lama baunya semakin menyengat, sehingga tetangga sebelah saya itu bisa jadi terganggu dan kita tidak enak kepada tetangga. Walaupun memang tetangga kami itu jarang sekali ada di rumah, tetapi kalau menimbulkan bau kan juga kita tidak enak sama tetangga itu. Oke, jadi mungkin seperti itu cara treatment dan penjelasan saya kenapa saya melakukan hal seperti ini. Nah, selain saya menaburkan tanah, saya juga menggemburkan beberapa bagian alas kandang dan juga membalik alas kandang seperti ini. Jadi bagian yang kering itu saya biasanya juga gemburkan, kemudian saya taburkan ke tempat yang basah kalau memang tidak ada tanah yang bisa dipakai untuk menutupi alas kandang. Nah, begitulah sobat, salah satu cara saya untuk menghindari kandang ini menjadi becek dan juga bau. Ini sangat efektif kalau kita lakukan ini merata,
Ini sekarang sudah tidak terlalu naik lagi. Nanti ketika cuaca panas, yang tanah yang basah di bawahnya itu biasanya cepat sekali mengering. Asal yang kita tabur itu tanah ya, tanah yang kering, jangan pasir. Kalau pasir nanti malah akan menjadi becek dan juga menyimpan air, menyerap air, sehingga menjadi tanahnya menjadi hitam dan itu menimbulkan bau yang sangat luar biasa. Jadi harus tanah yang sudah kering kemudian kita taburkan di atas tanah-tanah yang becek. Nah, saya juga menggemburkan beberapa tanah sehingga dia nanti biar agar terurai lebih cepat. Nah, oke. Itu saja video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat semua, bagi teman-teman semua. Tetap di MJ Farm Channel, channelnya peternak bebek milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.